Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kedua di pertemuan kedua terkait dengan Tuhan, alam, dan manusia. Kalau kemarin kita sempat membahas di ruang Zoom di pertemuan itu tentang Tuhan, gitu ya, makna Tuhan, kemudian landasan Tuhan dalam Al-Quran, dalam agama Islam, gitu ya, ayat-ayatnya sudah dijelaskan betapa sangat banyaknya, gitu. Nah, untuk saat ini sekarang saya akan melanjutkan terkait dengan pengertian alam dan manusia. Beberapa kesimpulan, gitu ya, sebagai berikut terkait tentang alam dalam Al-Quran, bahwasannya alam memiliki makna adalah ciptaan Tuhan di dalam Al-Quran disebut dengan yaitu al-alam atau al-alamin atau yang disebut dengan kullu syai'in yang artinya segala sesuatu. Khalaqum atau makhlukun atau yang artinya makhluk. Terdapat di dalam surat Al-Fatihah ayat 2, Al-Anfal ayat 102, Al-Baqarah 117 dan Toha 119. Maaf, 159. Nah, selanjutnya pada mulanya Allah berfirman, kun, yang artinya jadilah. Fayakun, maka segala sesuatu itu pun terjadi. Ada, hadir, antara langit dan bumi atau alam pun. Jadilah. Nah, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini bil haqqi, dengan benar, dengan sebenar-benarnya, dengan nyata, dengan real, dengan sengaja, dengan konkret, bukan dengan main-main, bukan dengan maya, ya, bukan dengan bayang-bayang. Terdapat di dalam surat Al-Ibrahim ayat 19, Al-An'am 73, Al-Anbiya 16 sampai 18, Al-Mu'min ayat 115, As-Sad ayat 27, Al-Tuhan 38 sampai 39, At-Togabun ayat 3. Nah, itu berkaitan tentang bagaimana Allah menciptakan alam itu dengan sebenar-benarnya, dengan benar, dengan nyata, dengan real. Gitu. Jadi bukan main-main Allah menciptakan alam ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini baik indah, tertib, teratur, tidak cacat. Landasannya ada surat Al-Mu'min ayat 14, Luqman ayat 8, Al-Mulk ayat 3, As-Sajdah ayat 7, Al-Naml ayat 8, Al-Hajj ayat 5, Al-Fusilat ayat 39. Kemudian Allah juga memberikan aturan-aturan atau hukum-hukum yang harus ditaati oleh alam semesta. Ingat ya, nyanyian Ebit di AG gitu ya. Kenapa bisa terjadi alam bisa rusak gitu ya, bisa terjadi bencana, banjir. Karena salah satunya adalah landasannya ada di surat Al-Furqan ayat 2 dan AAA ayat 1 sampai 3. Bagaimana alam memiliki aturannya karena yang Allah telah berikan. Allah berikan aturan-aturan atau hukum yang harus ditaati oleh alam semesta. Gitu. Kemudian alam semesta pun tunduk, taat, patuh, tanpa syarat kepada aturan-aturan dan hukum-hukum Tuhan. Kalau rekan-rekan pernah mendengar gitu ya, bahwasannya rumput, tumbuhan, bunga pun bertasbih gitu ya. Nah ini, jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam, yang ada di bumi, yang ada di langit memiliki aturan. Kita semua tunduk sebagai makhluk Allah, taat, patuh, begitu. Nah, alam semesta ini pun sujud menyembah kepada Allah dengan cara dan bahasanya masing-masing. Kalau kita sebagai manusia, salah satunya dengan berzikir, gitu ya, bertahmid, gitu ya, kemudian bertasbih kepada Allah. Nah, pernah mendengar yang tadi saya sampaikan? Pohon, rumput pun juga bertasbih, tapi dengan cara dan bahasanya masing-masing. Yang mana kita sebagai manusia tentu tidak bisa mendengar, gitu ya, tasbihan, gitu ya, bagaimana taatnya alam kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Di surat Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Anbiya, Al-Hajj, Ar-Rahman, gitu ya. Kemudian
alam semesta ini diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Itu ya ada di An-Nahl ayat 100 di ayat 14 sampai 18. Alam ini ada akhirnya. Jadi alam ini ada batasnya. Alam ini akan hancur. Yang abadi apa? Ya nanti di akhirat. Bagaimana perilaku kita akan menentukan keadaan di akhirat nanti. Semoga kita semua dalam keadaan di akhir hayat di alam dunia ini dengan husnul khatimah, gitu ya. Kemudian nanti di akhirat mendapatkan hal yang baik dan kita dipertemukan kembali dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ya terkait dengan alam. Oke, selanjutnya terkait dengan manusia. Pengertian manusia, menurut Alexis Carrel, menyatakan bahwa sebenarnya manusia telah mencurahkan perhatian dan usaha yang sangat besar untuk mengetahui dirinya. Tetapi manusia hanya mampu mengetahui beberapa segi tertentu saja dari dirinya sendiri, termasuk di dalam para psikolog. Nah, dalam Quraisy Shihab, halaman 227, beliau mengatakan bahwasannya kita tidak mengetahui manusia secara utuh. Banyak pertanyaan tentang manusia yang hingga kini masih belum mendapat jawaban yang cukup. Itu menurut Quraisy Shihab. Lalu, nah di sini letaknya gitu ya, ketinggian Al-Qur'an sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengungkapkan tentang manusia. Bukan hanya dilihat dari segi unsur-unsur materialnya saja, tetapi juga bisa dilihat dari unsur-unsur imaterial dari manusia. Pendapat Alexis Carrel ini mendorong kita untuk mengenal manusia paling tidak sifat-sifat yang melekat pada diri manusia. Gitu ya. Nah, dalam menjelaskan tentang manusia secara totalitas, baik fisik maupun psikis, sedikitnya ada 3 istilah yang digunakan Al-Quran, yaitu Al-Bashar, yaitu manusia secara fisik, Al-Insan, gitu ya, dengan berbagai kata berbentuknya, kemudian Bani Adam atau Zurriyah Adam, anak atau keturunan Adam. Kita akan bahas satu-satu. Oke, terminologi manusia dalam Al-Quran. Pertama, Al-Bashar, yaitu makhluk biologis. Disebutkan sebanyak 37, kurang lebih dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, terminologi manusia dalam Al-Quran. Yang kedua, ins, makhluk yang harus mengabdi kepada Allah. Itu adalah perintahnya, ins itu. Kemudian 3, unas, manusia, makhluk gitu ya, berkelompok baik sebagai suku bangsa, kelompok perilaku kriminal maupun kelompok yang orang yang baik dan buruk nanti di akhirat. Disebut 5 kali di dalam Al-Qur'an. Al-insan, makhluk yang mempunyai ciri-ciri khas atau sifat disebut 65 kali kurang lebih di dalam Al-Qur'an. Kemudian Al-Nas, makhluk sosial disebut 243 kali. Bani Adam, makhluk yang selalu digoda oleh setan, disebut 7 kali. Jadi ada Al-Bashar, ada ada Ins, ada Unas, Al-Insan, ada Al-Nas, An-Nas gitu ya, dan ada Bani Adam. Kemudian selanjutnya, beberapa kesimpulan yang ditarik dari Al-Quran mengenai manusia pada umumnya. 1, manusia pertama kali diciptakan Tuhan dari tanah. Salah satu landasannya dari surat Al-Hajj ayat 5, Ar-Rum ayat 20, Fatir ayat 11, Al-Mu'min ayat 67. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Itu surat Al-Furqan ayat 54. Kemudian manusia diciptakan Tuhan dengan struktural yang terbaik, baik rohani maupun jasmani. Surat At-Tin ayat 4 At-Taghabun ayat 2. Manusia mengatasi makhluk-makhluk Allah lainnya, gitu ya. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 47, 122, gitu ya. Al-Isra ayat 70. Kemudian Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh, agar mereka diam di atas dunia ini dengan penuh ketentraman jiwa dengan mawaddah, belas kasih, dan rahmat. Ar-Rum ayat 71, ayat 42, ayat 11. Nah, berkaitan dengan berpasang-pasangan, gitu ya, ada ulama mengatakan gitu ya, bahwasannya salah satu kode yang tetap itu adalah
berpasang-pasangan. Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan. Tapi gitu ya, kita bisa berikhtiar dengan siapa kita mau berpasangan. Bagaimana ikhtiar kita? Bagaimana kita eee, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jodoh yang baik, pasangan yang baik gitu ya, kita memperbaiki diri begitu. Yang pasti Allah telah mempasangkan kita dengan satu sama lain gitu ya. Laki-laki dan perempuan sudah Allah takdirkan berpasangan, tapi dengan siapanya kita yang berikhtiar, kita yang berdoa, kita yang berusaha, begitu. Ya tentunya kita menghadirkan Allah di ikhtiar-ikhtiar tersebut. Salat tahajud, kemudian berdoa, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Atau enggak, "Rabbi" kalau perempuan, "Rabbi habli min ladunka zaujan thayyiban wa yakuna shahiban li fid-din wa dunya wal akhirah." Gitu. Nah, status dan fungsi manusia di atas dunia ini adalah sebagai khalifah untuk melaksanakan segala yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Untuk mengkulturkan natur dan pada waktu yang sama untuk mengislamkan kultur, gitu ya. Nah, jadi dalam soal Al-Baqarah ayat 21, Al-An'am 165, Al-Ahzab 72, Fatir 39, Al-Baqarah ayat 30 sama 34, dan Al-A'raf, An-Nahl, An-Nisa, Al-Jathiyah, dan Al-Ibrahim ya. Oke. Nah, sehingga sebagai khalifah Allah di atas sebagai khalifah Allah di atas bumi, manusia dilengkapi Allah dengan berbagai macam hidayah. Ada insting, ada indera, ada akal, ada agama, dan hidayah taufik. Manusia dianugerahkan Tuhan beberapa kebebasan, limited free will. Di surat Al-Lail ayat 4 sampai 11 dengan konsekuensi dengan yang tanggung jawab. Al-Isra 71, Tur ayat 2, Al-Mudaththir ayat 38, An-Nur ayat 54 yang ditanggung secara individu pada hari akhirat. Al-Baqarah ayat 48, di mana segala indera dan alat madani lainnya dijadikan sebagai saksi. Nanti ya, akan menjadi saksi, mulut, kemudian kalau mulut nanti akan dikunci, tapi yang lainnya itu akan berbicara. Baik yang berbuat kebajikan maupun yang berbuat kejahatan. Bagaimana sekecil apapun, niscaya akan ditampakkan. Di samping kedudukan sebagai khalifah, pada waktu yang sama manusia juga sebagai Abdullah, hamba dan pengabdi Allah Subhanahu wa taala dengan tugas melaksanakan ibadah dalam arti yang seluas-luasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu terkait dengan manusia, alam, dan Tuhan. Nanti jika ada yang bertanya, silahkan nanti akan disediakan setelah link video ini akan ada forum untuk pertanyaan materi manusia dan alam. Semoga yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf karena selebihnya menggunakan video. Semoga rekan-rekan berkenan untuk menyaksikan dan menyimak paparan terkait dengan materi lanjutan dari Tuhan, manusia, dan alam. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.